Saat Qin Nan pergi ke pengasingan, Ouyang Jun memimpin Leng Feng ke Paviliun Bulan, dan memasuki ruang surga Paviliun Bulan. Seluruh sekte roh mistik terguncang setelah melihat ini. Ouyang Jun akan keluar semua kali ini, dia bahkan membiarkan Leng Feng memasuki ruang surga. Wow, sepertinya Ouyang Jun berusaha memastikan bahwa Qin Nan mati di Hall of Life and Death kali ini. Dengan bantuan dari kelas 10 Leng Feng Huang peringkat Martial Spirit, bersama dengan bantuan ruang surga, dia pasti memiliki kesempatan untuk mencapai alam Xiantian lapisan ke-9. Banyak penatua dan murid tidak bisa membantu tetapi mendesah sambil merasa kasihan pada Qin Nan. Menurut pendapat mereka, sepertinya tidak ada keraguan bahwa Qin Nan akan kalah dalam duel yang akan datang. Tidak hanya Qi di dalam ruang surga Paviliun Bulan 10 kali lebih kaya dari dunia luar, ada juga embun bunga daun, dupa zen kuno, batu bintang labirintik del, barang langka yang mampu meningkatkan pemahaman dan kultivasi seseorang. Dikatakan bahwa berkultivasi selama sehari di Heaven Room of the Moon Pavilion setara dengan berkultivasi selama 3 musim. Oleh karena itu, jelas betapa luar biasanya ruang surga Paviliun Bulan. Waktu berangsur-angsur berlalu, dan setelah setengah bulan, berita tentang duel antara Qin Nan dan Leng Feng menyebar ke 3 sekte lainnya. Biasanya, berita semacam ini tidak cukup signifikan untuk menarik perhatian 3 sekte lainnya. Tapi siapa Qin Nan ini? Mengabaikan bakatnya yang hebat, fakta bahwa ia memegang rahasia Paviliun Serendipity Martial saja sudah cukup bagi 3 sekte untuk memperlakukannya dengan serius. Oleh karena itu, ketiga sekte berubah hidup. Sekte Pedang Terbang. Hahaha, Qin Nan adalah babi bodoh, begitu penuh dengan dirinya untuk berani menantang Leng Feng, yang 5 lapis lebih kuat darinya. Hehe, aku awalnya berpikir kalau dia adalah lawan yang layak. Sepertinya dia akan segera menghadapi kehancuran. Sekte Api yang tidak teratur. Wow, Qin Nan ini begitu sombong sehingga dia tidak lagi memiliki pemikiran rasional. Saya tidak yakin dari mana dia mendapatkan kepercayaannya, tetapi saya merasa bahwa Qin Nan ini bukan orang yang berpikiran sederhana. King Nu Sekte, mengapa saudara senior Qin Nan akan melakukan hal seperti itu? Mengecewakan, sangat mengecewakan. Saya menganggapnya sebagai pangeran takdir dalam hidup saya, tetapi ia akan segera berubah menjadi tumpukan tulang. Sai, Wai Wult He Do Tat Hu, kenapa dia melakukan itu? Para murid dari 3 sekte lainnya sangat kecewa dengan Qin Nan, mengungkapkan komentar mengejek mereka. Adapun para tetua dan otoritas dari ketiga sekte ini, tidak ada keraguan bahwa mereka semua melihat Qin Nan sebagai orang mati sekarang. Bagaimanapun, mereka lebih peduli dengan bentrokan kekuasaan yang terjadi di belakang duel. Ouyang Jun adalah putra pemimpin sekte, sedangkan Qin Nan adalah murid dari tetua besar dan tetua terhormat. Apakah konflik di antara mereka berdua menandakan hubungan yang tidak menyenangkan antara pemimpin sekte dari sekte roh mistik dan penatua agung dan penatua terhormat, seperti rumor? Atau mungkinkah duel ini dibuat untuk mengelabui 3 sekte lainnya? Pihak berwenang dari ketiga sekte lainnya mulai merenungkan kebenaran, mencoba yang terbaik untuk mendapatkan lebih banyak informasi melalui semua jenis rencana dan metode. Sementara dunia luar dipenuhi dengan rumor, sementara itu di kediaman ketiga, Qin Nan tidak tertarik pada peristiwa yang terjadi di luar selama setengah bulan terakhir, saat dia dengan gila-gilaan membenamkan dirinya dalam kultivasi cairan spiritual atafistik. Mata Qin Nan terbuka lebar, saat ia mulai memperbaiki 10 tetes cairan spiritual atafistik yang baru saja dikonsumsi. Ini adalah ketiga kalinya dia mengonsumsi cairan spiritual atafistik dalam waktu setengah bulan terakhir. Dengan buk keras, aura dalam tubuh Qin Nan pergi ke keadaan hiruk-pikuk seperti kebangkitan binatang. Pada saat itu, kultivasi Qin Nan akhirnya mencapai Xiantian Realm lapisan keempat. Masih ada jarak yang sangat jauh dari mencocokkan kekuatan Leng Feng, saya harus terus berkultivasi. Qin Nan tidak berhenti untuk beristirahat,
tetapi menutup matanya sekali lagi sambil mengendalikan roh pertempuran surgawi untuk dengan cepat menyerap ki di sekelilingnya, menghasilkan serangkaian bentrokan dari tabrakan angin dan guntur. Cairan spiritual atafistik terus dikonsumsi pada saat yang sama. Waktu berlalu dengan cepat di tengah kultivasi, saat setengah bulan lagi hilang dalam sekejap mata. Sebagai roh pertempuran surgawi sekarang telah mengumpulkan sejumlah besar ki, rasanya seperti aura di tubuh Qin Nan telah mencapai titik ambang, karena tabrakan ki terjadi di tubuhnya, berusaha untuk melebihi batas. Sekali lagi, di paruh kedua bulan ini, Qin Nan telah mengkonsumsi 30 tetes cairan spiritual atafistik. Tiba-tiba, wajah dan tubuh Qin Nan memerah seolah seluruh sosoknya dilalap api. Pore on Qin Nan's body was forced open, emitting a continuous stream of boiling air toward the surroundings. Setiap pori di tubuh Qin Nan dipaksa terbuka, memancarkan aliran udara mendidih yang terus-menerus ke sekitarnya. Suhu tempat tinggal meningkat pesat. Akhirnya, setelah periode yang diperlukan untuk membakar dupa, Qin Nan bergidik hebat ketika udara panas yang dipancarkan dari tubuhnya mulai mengalir terbalik ke tubuhnya. Ketika udara benar-benar diserap oleh tubuhnya, Qin Nan membuka matanya karena aura yang kuat dipancarkan dari tubuhnya. Aura milik lapisan Xiantian Realm kelima. Seperti yang diharapkan dari Martial Spirit Suan peringkat, cairan spiritual atafistik, dan budidaya atafistik ketiga kombinasi ini memungkinkan kultivasi saya naik dari Realm Xiantian lapis kedua ke Realm Xiantian lapis kelima hanya dalam sebulan. Qin Nan menghela napas dalam-dalam dengan sepasang mata yang cerah. Senyum tipis terlihat di wajahnya. Dia masih memiliki 50 tetes cairan spiritual atafistik yang tersisa, dan bersama dengan martial spiritnya yang berperingkat Suan dan kecepatan kultivasi atafistik cultivation, dia pasti akan mencapai Xiantian Realm lapisan ke-8 di bulan yang tersisa. Dengan kultivasi Xiantian Realm lapisan 8, ada dengan kultivasi Xiantian Realm lapisan 8, Qin Nan tidak perlu khawatir tentang duel melawan Leng Feng. Ayo mulai berkultivasi. Qin Nan menenangkan pikirannya dan menutup matanya saat dia bersiap untuk berkultivasi. Pada saat itu, sebuah peristiwa mengejutkan terjadi, karena suara yang akrab terdengar dari luar kediaman ketiga. Qin Nan, buka pintu, ini aku. Qin Nan kaget. Pemilik suara itu tidak lain adalah Xiao Qingsui. Qin Nan tidak mengira Xiao Qingsui akan berkunjung saat ini. Xiao Qingsui adalah bagian dari alasan yang mendorong permusuhan antara Ouyang Jun dan Qin Nan, yang akhirnya menyebabkan Leng Feng menantang Qin Nan atas nama Ouyang Jun, mengakibatkan duel. Tidak salah mengatakan bahwa Xiao Qingsui terkait erat dengan seluruh kejadian. Namun, 1 bulan telah berlalu sejak duel telah dikonfirmasi. Mengapa begitu lama bagi Xiao Qingsui untuk mengunjunginya? Qin Nan menahan keraguan di benaknya dan pergi untuk membuka pintu. Xiao Qingsui mengenakan jubah putih, dengan hanya sedikit riasan di kulitnya yang pucat, dan dengan fisiknya yang menarik, itu memberikan penampilan yang megah, seperti lotus yang naik dari air atau peri di antara manusia biasa. Bahkan mata Qin Nan berkedip, meskipun fakta bahwa itu bukan pertemuan pertama mereka. Qin Nan, sudah lama. Xiao Qingsui melirik Qin Nan dan berbicara, tetapi indera tajamnya langsung mendeteksi aura dari tubuhnya, meninggalkan ekspresi kaget di wajahnya. Sebagai ahli realem kaisar marsial, dia bisa dengan mudah mengatakan bahwa aura Qin Nan saat ini sangat kuat, dan bahwa ki di tubuhnya sama banyaknya dengan sungai bergelombang. Tampaknya Qin Nan sangat percaya diri pada dirinya sendiri, karenanya alasan dia bersedia menerima tantangan duel melawan Leng Feng. Qingsui, mengapa kamu di sini sekarang? Senyum muncul di wajah Qin Nan. Xiao Qingsui mengumpulkan pikirannya dan menatapnya dalam-dalam. Aku sedang pergi dari sekte dengan sebuah misi ketika Leng Feng menantangmu untuk berduel. Saya tidak tahu semua ini akan terjadi ketika saya pergi. Ekspresi yang menyenangkan bisa dilihat pada wajah Xiao Qingsui yang menarik, disertai dengan sedikit kesedihan.
Dia senang bahwa Qin Nan tidak mengecewakannya dan menjadi yang pertama di antara 4 sekte top untuk mencapai puncak Martial Serendipity Pavilion dan mendapatkan rahasianya. Tidak hanya itu, Martial Spirit Qin Nan adalah kelas 10 Huang bukannya kelas 8 Huang. Memiliki Huang Martial Spirit kelas 10 berarti bahwa Qin Nan sekarang dianggap sebagai jenius super berperingkat tinggi dalam Mystic Spirit Sect. Dia bermasalah karena Ouyang Jun berencana untuk menyingkirkan Qin Nan, yang berakhir sebagai duel antara dia dan Leng Feng yang akan berlangsung di Hall of Life and Death dalam waktu 2 bulan. Qin Nan menyadari dan berkata sambil menganggukkan kepalanya, "Saya mengerti, tidak heran Anda tidak datang pada awalnya. Aku lebih suka tidak datang sama sekali." Xiao Qingsui mendesah dalam hatinya dan berkata dengan nada lembut, "Qin Nan, aku memang mengingatkanmu untuk tidak begitu gegabah, mengapa kamu tidak bisa begitu pemarah, hanya sedikit kompromi dan semua ini tidak akan terjadi." Qin Nan tersenyum masam. Dia bisa menghadapi lawan-lawannya, bahkan yang tangguh, dengan sikap acuh tak acuh, tetapi terhadap gerutuan Xiao Qingsui, dia hanya bisa diam karena dia tidak bisa menemukan kata-kata untuk menegurnya. Qin Nan segera beralih topik, "Jadi mengapa kamu di sini saat ini?" Xiao Qingsui hendak berbicara, tetapi ragu-ragu ketika dia melihat Qin Nan di depannya. Haruskah aku mengatakannya padanya? Qin Nan menyadari keraguan-raguannya, dan dia berkata dengan senyum tenang, "Qingsui, aku berhutang banyak padamu karena menjaga aku selama ini. Saya juga melihat Anda sebagai saudara perempuan saya. Karena itu, tidak perlu ragu dengan saya. Hanya sebagai saudara perempuan, ya." Xiao Qingsui berpikir dalam hatinya saat ekspresinya berubah sedikit lebih kusam, tetapi tatapan tegas bisa dilihat di matanya saat dia memikirkan diskusi yang dia lakukan dengan Ouyang Jun malam sebelumnya, dan dia perlahan berkata, "Qin Nan, mengenai duel antara kamu dan Leng Feng, aku harap kamu akan menyerah." Menyerah? Qin Nan tertegun. Dia tidak mengira Xiao Qingsui akan memintanya untuk menyerah. "Qingsui, kamu tahu siapa aku? Jika dia yang menggangguku sejak awal, mengapa aku harus mundur? Sekarang setelah duel diatur, saya tidak akan menyesali keputusan saya, dan tidak akan pernah menyerah." Qin Nan menatap lurus ke mata Xiao Qingsui sambil menekankan kata-kata, "Selain itu, Qingsui, percaya padaku, masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan menjadi pemenang duel." Dari pandangan Qin Nan, Xiao Qingsui hanya berkata karena dia takut dia akan kehilangan nyawanya setelah dikalahkan oleh Leng Feng. Namun, kalimat Xiao Qingsui selanjutnya membuatnya tertegun. "Bukan seperti itu, aku tidak meminta kamu untuk menyerah karena aku khawatir kamu akan kalah." Xiao Qingsui membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan nada serius, "Qin Nan, sejak saya bertemu dengan Anda di kota Lingsui, semua yang Anda lakukan sangat mengejutkan, seperti mukjizat yang jauh melebihi harapan saya. Sejujurnya, saya percaya Anda bisa melakukan hal-hal yang mungkin mustahil dilakukan orang lain. Saya yakin Anda bisa mengalahkan Leng Feng dalam duel juga." Jika demikian, Qin Nan tidak tahu bagaimana harus bereaksi pada saat itu. Jika Xiao Qingsui begitu percaya diri padanya, mengapa dia memintanya untuk menyerah? Rasanya seperti Xiao Qingsui telah melepaskan emosinya, ketika dia menghela nafas dan berkata dengan nada suram, "Qin Nan, aku tidak ingin melihatmu bertarung dalam pertarungan hidup dan mati dengan Leng Feng. Seperti yang saya katakan, apa yang terjadi kemudian setelah Anda mengalahkan Leng Feng? Mengikutinya akan menjadi amarah dan amarah Ouyang Jun. Dengan kepribadiannya yang ekstrim, dia pasti akan membalas dendam pada Anda, bahkan jika itu termasuk serangkaian rencana jahat. Anda mungkin tidak terintimidasi oleh tantangannya, tetapi apakah Anda dapat melarikan diri dari rencana jahatnya terus-menerus? Mengenal Anda, dengan harga diri Anda tidak akan pernah kebobolan, tidak peduli lawan yang Anda hadapi, dan pasti akan berjuang sampai akhir. Itu pasti tidak akan menjadi akhir yang baik. Jadi alasan utama kau memintaku untuk menyerah, sebagai rangkumannya, adalah untuk menjauh dari Ouyang Jun." Qin Nan tertegun sejenak, sebelum dia mengajukan pertanyaan.
Xiao Qingsui mengingat kembali kata-kata yang dia dengar dari Ouyang Jun, sebelum dia mengangguk dengan tatapan penuh tekad, jika kamu memilih untuk menyerah kali ini dan tetap tidak terlihat, aku bisa menjamin bahwa Ouyang Jun tidak akan menyusahkanmu lagi karena itu, saya harap Anda akan menyerah. Qin Nan jatuh ke dalam kesunyian, keheningan yang dalam. Dia benar-benar mengerti niat Xiao Qingsui, dengan mengambil inisiatif untuk menyerah. Dia bisa melarikan diri dari yang ditargetkan oleh Ouyang Jun, mempertahankan hidupnya yang damai. Rasanya semua ini untuk kebaikannya sendiri, tapi benarkah begitu? Sebagai orang yang sombong yang dilahirkan secara alami, kata penyerahan tidak pernah muncul dalam benaknya sebelumnya. Xiao Qingsui jelas tahu ini juga. Meskipun begitu, dia masih memintanya untuk menyerah, hanya untuk menjauh dari Ouyang Jun. Setelah melihat Qin Nan tetap diam, mata Xiao Qingsui memerah saat dia menahan air mata dan berkata, Qin Nan, aku mohon padamu, tolong. Saya tidak pernah meminta bantuan Anda, bisakah Anda mendengarkan saya kali ini? Qin Nan, hanya sekali, oke saya tahu ini sangat sulit dan menyakitkan bagi Anda untuk menyerah, tetapi hanya melihatnya sebagai cara untuk membantu saya, bukan? Sosok Qin Nan bergetar hebat. Jika Xiao Qingsui memintanya untuk bantuan lain, atau bahkan untuk berurusan dengan Ouyang Jun, dia bahkan tidak akan mengerutkan alisnya. Tetapi mengambil inisiatif untuk menyerah. Bagaimana dia bisa pasrah? Bahkan memikirkan kata menyerah di benaknya menghasilkan sensasi yang menyakitkan. Sejak awal, dia selalu bertarung dan bersaing dengan lawan yang jauh lebih kuat darinya, atau ketika dia berada dalam situasi berbahaya dengan kepala terangkat tinggi. Bahkan ketika darah dioleskan di seluruh tubuhnya, dia tidak pernah menundukkan kepalanya sebelumnya. Namun, hatinya mulai bersusah payah setelah mendengar permintaan Xiao Qingsui. Pada saat itu, roh pertempuran surgawi di dalam tubuh Qin Nan mengucapkan raungan yang dalam di pikiran Qin Nan, seolah-olah menyadari niat Qin Nan. Raungan itu dipenuhi amarah dan amarah. Roh pertempuran surgawi mengobarkan perang melawan surga dan bumi. Tidak ada dia tidak berperang dan tidak ada dia tidak menang melawan. Ini adalah roh pertempuran surgawi, dan bagaimana bisa Qin Nan, pemilik roh pertempuran surgawi, mundur? Bagaimana dia bisa menyerah? Itu takdir Qin Nan untuk berdiri teguh melawan lawan-lawannya, bahkan jika penderitaannya 1000 kali lebih besar. Ini adalah takdirnya untuk mengalahkan setiap lawan, dan menaklukkan dunia. Mata Qin Nan langsung berubah merah menyala. Dia tidak pernah menundukkan kepalanya selama ini. Bagaimana dia bisa menyerah? Sebagai pemilik roh pertempuran surgawi, dengan kebanggaan ekstremnya, bagaimana ia bisa menundukkan kepalanya? Tidak pernah menyerah. Saya harus bertarung. Saya harus menang. Emosi Qin Nan langsung meledak, saat auranya naik dengan cepat, memancarkan pertempuran yang mengejutkan, seolah-olah ia telah berubah menjadi dewa perang. Xiao Qingsui melihat ekspresi Qin Nan beralih antara marah dan dingin. Akhirnya, bunyi snap terdengar, seperti bunyi senar instrumen. Jarak antara dia dan Qin Nan tiba-tiba tidak bisa dilewati. Pada saat itu, aura Qin Nan kembali ke keadaan tenang, saat dia melambaikan tangannya dengan sikap berjuang dan berkata dengan nada muram, kamu harus pergi, aku akan menyerah. Aku tentu. Xiao Qingsui merasa hatinya hancur saat melihat reaksi Qin Nan. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak ada satu kata pun yang bisa diucapkan. Pada saat itu, dia benar-benar kehilangan akal. Apakah saya melakukan kesalahan saat ini? Dia tidak tahu apakah dia telah melakukan hal yang salah, karena pikirannya menjadi kacau, seolah jiwanya hilang. Dia meninggalkan kediaman itu selangkah demi selangkah, setiap langkah sangat berat, menyebabkannya berjalan dengan cara yang tidak stabil, seolah-olah dia bisa dimakamkan oleh kenyataan kejam ini kapan saja. Saat sosoknya lenyap, Qin Nan tidak bisa lagi memegang tanah, karena rasa lelah yang kuat melahapnya seperti gelombang. Pada akhirnya, demi Xiao Qingsui, untuk hubungan di antara mereka, dia memilih untuk menundukkan kepalanya. Keesokan harinya,
berita mengejutkan itu menyebar ke semua orang dalam sekte roh mistik. Apa Qin Nan menyerah? Apa-apaan itu? Apa yang salah dengan pria ini? Begitu sombong pada awalnya dan menantang Leng Feng, tetapi memilih untuk menyerah sekarang. Cih, apa-apaan ini? Sampah macam apa ini? Sialan, aku bahkan meminjamkan pil padanya. Siapa yang bisa mengira dia pengecut, menjijikkan? Petik 1 titik. Saya pikir itu masuk akal baginya untuk menyerah. Dengan kekuatan Leng Feng, itu seperti bunuh diri untuk Qin Nan menantangnya. Jika saya adalah dia, saya akan menyerah juga. Hehe, bagaimanapun, Qin Nan ini, meskipun latar belakangnya yang tangguh dan roh bela diri, hanya pengecut belaka. Para murid dan tua-tua dari seluruh sekte roh mistik langsung mengutuk tanpa ragu-ragu. Mengapa ada orang yang menyerah setelah secara pribadi menerima tantangan duel? Terutama dengan identitas yang luar biasa Qin Nan, tindakan penyerahannya pasti diperlakukan seperti lelucon besar, yang membuat namanya malu. Yang sedang berkata, banyak dari mereka setuju bahwa tindakannya rasional, atau benar-benar dapat dimengerti. Namun, di antara para murid luar, di Outer Domain Peak, Xiao Yunhe, Luo Jianhao, Wang Chu, dan para murid yang mengambil bagian dalam pengadilan serbaguna tidak bisa mempercayai apa yang mereka dengar ketika berita itu diberitahukan kepada mereka. Pikiran mereka dipenuhi dengan sosok orang yang sombong yang memiliki penampilan yang sangat lemah pada awalnya. Bagaimana mungkin orang seperti itu menyerah? Saat itu, Xiao Yunhe, Luo Jianhao, Wang Chu, dan yang lainnya terdiam, mengenakan senyum masam di wajah mereka. Jadi ini dunia marsial. Kekejamannya sudah cukup untuk menghancurkan keyakinan seseorang. Huang Long, Mo Zishan, Suyu, and Dahu who were now promoted to inner domain disciples could not help but burst out laughing after hearing the news, as if it was the funniest thing they'd heard in their life. Tidak hanya mereka, bahkan Huang Long, Mo Zishan, Suyu, dan Dahu yang sekarang dipromosikan menjadi murid domain dalam tidak bisa menahan tawa setelah mendengar berita itu, seolah-olah itu adalah hal paling lucu yang pernah mereka dengar di hidup. Qin Nan menyerah. Apa kamu bercanda? Diuji coba domain luar, bahkan menghadapi tekanan dari penatua pertama dan Nangong Cheng, ekspresinya bahkan tidak bergerak, dan menanganinya dengan berani dan akhirnya membuat keajaiban terjadi. Terakhir, namun tidak kalah pentingnya, di pengadilan Pavilion Serendipity Martial, menghadapi para jenius super dari 3 sekte teratas, yang terdiri dari sekte pedang terbang, sekte gangguan api, dan sekte King Nu, Qin Nan tetap stabil dan membuat mukjizat terjadi di babak pertama, kedua, dan ketiga, menempatkan dia pertama saat ia menghancurkan semua lawannya. Pada akhirnya, Qin Nan melewati lapisan keempat dan kelima dan mengambil rahasia Pavilion Serendipity Martial. Mengapa orang seperti itu menyerah sekarang? Namun, Huang Long, Mo Zishan, Suyu, Dahu, dan yang lainnya membenamkan diri dalam keheningan. Mereka bisa membayangkan pemandangan seorang pemuda yang sombong, percaya diri yang penuh dengan niat bertempur, berbalik putus asa dan menyerah dengan rasa tak berdaya. Saat itu, Huang Long dan yang lainnya bisa merasakan hati mereka sakit, dan hidung mereka berkedut karena mereka merasa ingin menangis. Sejak lama, di hati mereka, kembali perusahaan Qin Nan secara bertahap dilihat sebagai impian mereka, tujuan mereka, kehadiran yang mereka perjuangkan. Hari ini, impian mereka hancur, tujuan mereka ditaklukkan. Ini adalah saat yang sangat menyedihkan. Sementara itu, di aula disiplin, Xiao Leng dan Chu Yun menjadi marah setelah menerima berita dari murid sebelum mereka, dan berteriak sambil memancarkan aura pembunuh, "Hentikan omong kosong, siapa yang menurut Anda saudara senior Qin Nan? Apakah kalian tahu siapa dia? Biarkan saya memberitahu Anda, bahkan jika dia sudah mati, dia tidak akan pernah menundukkan kepala dan menyerah." Saat itu, Xiao Leng dan Chu Yun sangat marah. Mereka berbeda dari Huang Long dan yang lainnya. Mereka adalah yang pertama mengikuti Qin Nan, dan yang terdekat dengannya juga. Oleh karena itu,
mereka jelas tahu siapa Qin Nan, dan mereka jelas tahu kepribadiannya. Orang macam apa itu Qin Nan? Tidak peduli siapa yang mencoba melawannya, ia tidak akan pernah menyerah membayar orang itu kembali. Bahkan jika lawan-lawannya lebih kuat, dia tidak pernah berkompromi atau takut pada mereka. Alasan untuk ini adalah karena kebanggaannya yang ekstrim, kebanggaan lahir alami. Karena itu, dia tidak pernah menundukkan kepalanya kepada siapapun. Meskipun kepribadiannya relatif konyol, itu layak dihormati semua orang. Orang seperti itu seperti Qin Nan menyerah. Untuk Xiao Leng dan Chu Yun, berita tentang Qin Nan yang mengambil inisiatif untuk menyerah lebih mengejutkan daripada mendengar bahwa Qin Nan telah lumpuh. Namun, setelah mendengar berita yang sama beberapa kali lagi, kemarahan pada wajah Xiao Leng dan Chu Yun menjadi mati rasa. Qin Nan memang menyerah. Qin Nan yang sebelumnya sombong, tak kenal takut benar-benar memilih untuk menyerah. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Vena muncul di dahi Xiao Leng saat dia berteriak dengan matanya memerah, kakak senior Qin Nan, kakak besar Qin Nan, bahkan jika itu berarti kematian, bahkan jika anggota tubuhnya lumpuh, dia tidak akan pernah menyerah, tidak pernah menyerah, tidak pernah menyerah. Pada saat itu, Xiao Leng tampak memasuki keadaan hingar-bingar, tetapi suaranya berubah lebih lembut dengan setiap pengulangan, yang akhirnya menjadi periode hening. Manusia akhirnya berubah. Chu Yun memecah keheningan dan berkata dengan nada lembut, matanya dipenuhi dengan kekecewaan yang tidak tertutup. Sementara itu, di pagoda di sebelah perpustakaan keterampilan, sosok Old Sun bangkit dari kursinya dan berkata dengan ekspresi menakutkan, "Apa? Apakah Anda baru saja mengatakan dia menyerah? Dia memilih untuk menyerah." Yang duduk di depan Old Sun tidak lain adalah Gong Yang. Meskipun itu adalah pertama kalinya Gong Yang bertemu Old Sun, dan dia seharusnya bertindak sopan, pada saat itu, dia memilih untuk tetap diam. Konyol, ini konyol. Old Sun tertawa dengan marah, betapa menyia-nyiakan kesukaanku pada orang yang bahkan tidak bisa menepati kata-katanya sendiri. Saya buta, saya sangat buta. Petik 1. Saat itu, Old Sun sangat marah. Gong Yang menghela nafas di dalam hatinya dan dengan tenang berkata setelah jeda, "Old Sun, aku merasa semuanya tidak sesederhana itu. Kami jelas memahami kepribadian Qin Nan, dia bukan orang yang menundukkan kepalanya dan menyerah, saya percaya dia pasti mengalami beberapa kesulitan di baliknya." Kesulitan. Ekspresi Old Sun berubah dingin, "Aku tidak peduli kesulitan apa yang dia alami, itu seharusnya bukan alasan dia menyerah. Meskipun tidak bijaksana bahwa ia menantang Leng Feng untuk berduel pada awalnya, saya masih percaya padanya untuk melampaui batas kemampuannya dan membuat keajaiban terjadi. Bahkan jika dia akhirnya kalah dari Leng Feng, dia masih bisa dianggap pria yang gigih." Gong Yang menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Meskipun kebingungan, menyerah Qin Nan memiliki dampak terlalu besar baginya, tapi dia masih memilih untuk percaya pada Qin Nan. "Ayo beri dia waktu," Gong Yang berkata, "ini tidak akan menjadi akhir dari itu, dan saya percaya penampilan berikutnya akan menunjukkan kepada orang banyak siapa dia sebenarnya." Setelah Gong Yang meninggalkan tempat itu, ekspresi yang tidak menyenangkan di wajah Old Sun berubah tenang, ketika dia menghadap ke halaman kosong dan berkata dengan senyum masam, "Kakak, aku tidak menyangka dia akan menyerah." Seorang lelaki tua misterius tiba-tiba muncul di halaman. Jika Qin Nan ada di sini, dia akan menyadari bahwa pria tua misterius ini adalah orang yang sama yang dia temui di Pulau Serbaguna, kakak senior San Tua. "Jangan khawatir, menemukannya sudah cukup tangguh." Pria tua misterius itu dengan tenang berkata, "Percayalah, anak muda itu tidak akan menundukkan kepalanya dengan mudah jika prediksi saya akurat. Segera dia akan menimbulkan badai yang cukup besar untuk mengguncang 4 sekte teratas dan seluruh kerajaan Lohe." "Ada apa ini?" Old Sun sedikit bergidik, "Apa artinya itu?"